Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daksani Zamadila dengan NIM 22 10 11 40 40 3259 dengan kelas 03 TPLN 005. Kali ini kita akan menjelaskan sistem operasi pada server. Yang pertama, pengenalan sistem operasi pada server, yaitu sistem operasi pada server adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan kepada aplikasi dan pengguna pada suatu sistem komputer yang berfungsi sebagai server. Dan server adalah komputer atau perangkat keras yang dirancang untuk khusus menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses data, sumber daya, atau layanan kepada komputer atau perangkat lain dalam jaringan. Nah, jenis-jenis sistem operasi server, ada beberapa jenis sistem operasi server seperti Ubuntu server, Windows server, Linux, dan lain-lain. Setiap jenis pasti memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nanti di akhir saya akan menginstal Ubuntu server pada VPS. Dan VPS adalah server virtual yang berfungsi untuk menyimpan data dan file pada website. VPS juga virtual private server, bentuk hosting web yang menyediakan lingkungan server virtual yang beroperasi seperti server fisik. Jadi istilah kata server virtual yang sama persis dengan server fisik, tapi secara virtual, bukan asli. Tetapi sebenarnya berbagi sumber daya fisik dengan server lain dalam lingkungan yang sama persis dengan server aslinya, tapi ini adalah virtual. Nah, penggunaan dapat mengkonfigurasi VPS dengan memilih sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi VPS tersebut terserah mau diapain aja. Yang penting bisa dipakai atau bisa digunakan untuk kebutuhannya masing-masing. Jadi kebutuhannya mau apa, pakai VPS. Sesuai kebutuhannya lah istilah kata. Nah, selanjutnya ada pengenalan domain. Pengenalan domain dalam konteks internet mengacu pada alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi atau sumber daya. Misalkan di World Wide Web, www. Domain digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses sistem web atau layanan online tanpa perlu mengingatkan alamat IP. Jadi kita nggak perlu menggunakan IP lagi, tapi menggunakan domain. Langsung ketemu webnya. Setiap situs web atau sumber daya online memiliki alamat IP unik, yaitu IP address. Tetapi menggunakan domain membuatnya lebih mudah diingat dan diakses oleh manusia. Jadi domain itu lebih gampang diingat daripada alamat IP. Nah, kemudian DNS singkatan dari Domain Name System adalah sistem yang mengonversi nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP numerik yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menemukan sumber daya di jaringan komputer, khususnya di internet. Dalam istilah sederhana, DNS berfungsi sebagai buku telepon lah, istilah kata, ya buku-buku untuk mencari internet yang menghubungkan nama domain dengan alamat IP. Integritas domain dengan sistem operasi server melibatkan konfigurasi DNS. Pada server dapat mengaturan domain untuk bekerja sama untuk memastikan dengan server yang tepat agar akses lancar ke sumber dayanya. Nah, kesimpulannya pada materi ini, sistem operasi pada server adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras yang menyediakan layanan kepada aplikasi dan pengguna pada suatu sistem komputer yang berfungsi sebagai server. VPS adalah server virtual yang berfungsi untuk menyimpan data dan file pada website. Jadi sistem operasi itu bisa digunakan pakai VPS juga. Domain dalam konteks internet mengacu dalam alamat unik. Jadi istilah kata domain itu pengganti alamat IP yang lebih mudah diingat. Gitu. Kita akan mencoba domain. Dan sebelumnya saya sudah membeli sebuah domain, yaitu dengan Dewa Web. Ini manage domain saya. Ini domain saya. Ini domain, namanya domain. Nah, kemudian kita akan menginstal
Berarti ini sudah tercapai. Nah, untuk ketiganya nanti saya akan jelaskan terakhir. Ya, langsung keempat yaitu menginstal satu VPS, yaitu menggunakan membeli layanan VPS dengan menggunakan Ubuntu. Saya menginstal dengan Ubuntu server. Ini sudah ada ya sebelumnya. Saya akan menambahkan lagi untuk cara pengajuannya. Nah, kita milih ini bebas sih. Saya memilihnya 22.04 LTS. Nah, username-nya bisa Nadila. Nah, passwordnya Nadila 123. Ini Nadila 123. Nadila. Nah, kita klik. Nah, menunggu proses dulu. Lumayan agak lama ya untuk membuild tersebut. Kemudian kita membuka Cloudflare. Nah, saya kemarin sudah membuka Cloudflare. Nah, ini akun saya. Nanti kita akan menggunakan ini. Sebelumnya kita akan meremote kepada VPS tersebut. Lumayan agak lama ya. Sudah jadi. Tapi tunggu dulu. Nah, ini sudah jadi. Nah, kemudian cara langkah berikutnya terlebih dahulu install putih dahulu, habis itu kita meremote dengan menggunakan putih. Ini taruh ID-nya tadi, terus ini default, open. Itu akses, tadi kita Adila, loginnya, passwordnya Adila 123. Dengan kemudian sudah berhasil di remote pada oleh SSH tersebut. Nah, kita masuk ke bahasan yang setelah diinstal Ubuntu tadi dan setelah di remote pakai SSH, maka kita akan mencoba pakai Cloudflare mengintegrasikan domain untuk mendaftarkan ke DNS ke seluruh wilayah. Baik, ini saya sudah mencoba sebelumnya. Add record Adila. IP yang kita buat ini yang tadi. Nah, habis itu kembali lagi ke ini. Nah, habis itu save. Nah, sini sudah jadi ya. Nah, langsung kita ke DNS checker. Tadi saya nah ini tes. Nah, yang di checklist sudah bisa terlokasikan, yang belum di checklist mungkin belum sampai karena butuh waktu untuk menyampainya. Nah, sampai situ saja materi hari ini untuk sistem operasi pada server. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.